Ini mungkin gue pengen tahu juga buat informasi. Bener gak kita dijajah Belanda 350 tahun? Yang Hatta bilang kan, kita ini bukan imperialis seperti negara kolonial. Kita nggak boleh ngulang sejarah buruk negara kolonial. Jadi wilayah kita apa? Ya wilayah kita bekas jajahan Hindia Belanda. Bener nggak katanya sebenarnya Belanda itu udah ngebayar. Iya, Ini kayak trivia, untung gue pernah nulis loh ini. Cuma dikorup ya. Iya, gue pengen tahu nih dari lu nih, bener nggak? Berarti yang korup sekarang adalah keturunan Dendels lain. Iya. Jajan birokrat itu dulu udah membela masyarakat. Ayo lo Pak Dendels, kasih dulu barang-barang. Ya itu kan. Oke, nah gue mau masuk sesi baru nih Bang. Oke. Kita mau jawab mitos-mitos sejarah. Oke. Yang mungkin masih lu agak ragu, kita tanya sama orang yang agak dalam nih mengetahui. Pertama, ini lu tadi udah nyinggung Bang. Ini mungkin gue pengen tahu juga buat informasi. Bener gak kita dijajah Belanda 350 tahun? Ya enggak, itu kan sudah ada buku ditulis oleh Pak K.J. Racing ya. Dia nulis, itu seperti mitos dia bilang gitu. Indonesia between the myth dia bilang. Jadi Indonesia di antara mitos-mitos. Nah mitos ini sendiri sebenarnya yang bikin Soekarno. Gimana? Soekarno kan jagoan bikin mitos ya. Tapi Soekarno sendiri nyomot mitos ini dari Gubernur Jenderal di tahun 1930 ketika pergerakan nasional itu ngelihat bahaya fasisme terus ngomong, gimana pemerintah Belanda kalau kita bergandengan tangan ngelawan fasisme. Tapi kalau sukses lu kasih ya kita kemerdekaan. Dijawab sama Gubernur Jenderal, jangan mimpi kita kasih kemerdekaan. Kalau perlu kita akan di sini udah 300 tahun, kita akan di sini 300 tahun lagi ditambah bedil dan pentungan. Gitu. Itu dicomot oleh Soekarno. Angka 300 itu? Ketika masa revolusi kan Urip Sumoharjo bilang negara kok sonder tentara. Masa negara gak punya tentara? Gimana kita melawan Belanda yang mau comeback lagi gitu. Nah bagaimana? Kata Soekarno, yuk kita bikin perang semesta aja di mana rakyat menjadi kekuatan sentral, kekuatan utama. Tapi gimana ngebangkitin agar rakyat mau melawan? Dibikinlah mitos. Masa kita udah jajah 350 tahun, ditambah 50 tahun, kita mau dijajah lagi 350 tahun, marah. Makanya pakai bambu runcing juga diladenin kan, dijabanin kan. Nah, jadi tapi Soekarno sendiri ngomong itu ada lifetime-nya, kayak lu beli bohlam gitu. Iya. Ini bohlam ini setelah sekian jam ini akan mati. Nah Soekarno ngebayangin itu harus mati. Jadi nuansanya itu adalah retorika Soekarno untuk meyakinkan. Iya. Ini retorika Karena politik ya, sendiri, bukan retorika sejarah. Nah, tapi itu kan jadi kebenaran sampai sekarang. Persoalannya kebenaran semua orang dia. Pelajaran dia di tadi debat Bang Goma dia 350 tahun dulu gue diajarin di Padang. Persoalannya adalah itu kan ada jarak antara perkembangan historiografi, saintifik gitu ya, dengan kurikulum yang punya kepentingan politik. Harusnya kan kurikulum mengadopsi ini. Iya. Oh iya udah dikoreksi nih oleh para sejarawan. Kita pindah ini. Oh kita gak dijajah loh 350 tahun. Kenapa kita gak dijajah 350 tahun? Ternyata orang Belanda tuh keliru kalau bilang leluhur kita, nenek moyang kita tuh nenek moyang kita ternyata bisa memerangi mereka di Aceh. Aceh itu baru takluk 1904. Waktu Soekarno lahir, Bali itu masih perang begitu. Tempat dia lahir gitu. Bahkan perang lawan Belanda. Iya. Ada negara-negara yang masih merdeka gitu dan tidak pernah mengalami kolonialisme Belanda begitu. Nah, itu diterangkan oleh Pak Racing misalnya, kalau misalnya ada yang lari nih ke Kalimantan Kerajaan Banjarmasin gitu ya. Itu Belanda harus ngirim surat resmi itu diplomatik. Ada kriminal yang lari ke negara lu. Sebagai boleh negara kita berdaulat. ekstradisi. Nah, itu gitu. Pak Racing itu menggunakan data hukum. Internal, dia kan ahli hukum Pak Racing ini dengan data hukum dia bilang, ada surat permintaan ini. Jadi itu negara. Itu tahun berapa itu Bang? Ya di awal abad ke-20 tahun 1900-an. Jadi itu masih negaranya masih. Jadi pemerintah Hindia Belanda itu harus kirim surat ke kerajaan-kerajaan itu. sebagai negara berdaulat. Iya. Nah jadi itu dijadikan bukti konkret oleh Pak Racing. Jadi Pak Racing bilang nggak ada tuh yang dijajah, bahkan yang paling lama kayak misalnya ini gue lah orang Betawi gitu ya, di Batavia kan baru dimulai 1619. Kalau dihitung sampai 45 nggak ada 350 tahun. Di Ambon 1605 nggak ada 350 tahun. Jadi nggak ada yang 350 tahun dijajah.
Ya kan Batak sampai 1907 masih perang. Bahkan panglimanya Abu Babiat masih tambah lagi 1 tahun. Karena pejuang-pejuang Aceh habis dihabisi di Aceh, dia nyebrang ke Batak, bantu orang Batak berperang. Masih bertahan sampai 1908. Omongan Soekarno ini masuk dalam buku pelajaran gua lagi. Semua orang Indonesia masih meyakini itu, Bang. Iya. Meskipun ya kan Ya harusnya kan pemerintah punya mesin ya, yang besar ya, yang namanya kurikulum itu yang tadi dibilang itu harusnya ini diadopsi, perkembangan historiografi ini diadopsi gitu. Bang, jadinya berapa tahun Belanda sebenarnya? Ya, Kalau tanya, Bang Rijal, Ya beda-beda lah. kalau misalnya dia pengen ngajarin anaknya nih, ya Kak? Bang Rijal, berapa tahun nih kita dijajah Belanda? Kalau Jepang kan agak presisi nih. Jepang kan agak enak nih kita ngatur ya kan. Masuk ke Tarakan sampai akhirnya kemerdekaan gitu kan. Periodisasinya dari 42 sampai 45 enak, terukur. Belanda berapa tahun jadi ya Bang kalau Ya tanya? juga yang pertama harus diingat gak cuma Belanda kan yang menguasai. Kan pernah zaman Prancis. Ada Daendels, Napoleon kecil. Iya, Ada Raffles orang Inggris. Itu lu kurang-kurangin aja udah berapa itu. Iya. Aceh baru 1904. Iya. Batak 1908. Ya kan? Bali 1901 masih perang itu. Jawa setelah perang di Ponorogo baru total dikuasai kan. Itu juga Portland ini negara kerajaan-kerajaan yang wilayah di Jawa Tengah. Jadi kalau ditanya ya beda-beda nak. Makanya kita harus lihat satu persatu gitu. Nggak bisa kita seragamin semua 3 karena itu menghilangkan kemampuan dan kecerdasan bangsa kita punya kemampuan bukan hanya militer tapi juga diplomasi kan. Diplomasi dengan pikiran. Nah itu yang terpenting. Nah jadi nenek moyang kita tuh punya loh kemampuan intelektual untuk berdiplomasi dengan Belanda gitu, dengan Inggris, dengan Prancis. Jadi bahkan di masa pemerintahan kolonial Belanda, Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda harus membuat surat diplomatik ke kerajaan ini sebagai Nah, itu negara yang diterangkan berdaulat. oleh bukunya Pak Resing. Itu dia cerita banyak sekali negara-negara merdeka. Bang, ada nggak yang pada akhirnya Belanda akhirnya secara penuh menguasai Indonesia seperti yang tadi lu katakan bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah negara Dia berusaha ya. Dia berusaha melakukan istilahnya Pax Neerlandica. Pembentukan seluruh kawasan Hindia Belanda. Tapi itu klaim. Itu klaim. Klaim. Nah, itu masa di mana militer itu berjaya gitu. Perang-perang paling besar di Lombok, di Bali, di Sumatera gitu. Itu perang-perang paling besar, perang Aceh, perang Batak gitu ya. Terus di Lombok sampai ke Bali itu perang-perang, tapi mereka nggak pernah sanggup sebenarnya menggenapkan kekuasaan mereka. Itu yang dicari buktinya menurut perspektif hukum oleh Pak Resing. Dan dia ketemulah itu bahkan setelah upaya Pax Neerlandica, penggenapan wilayah kekuasaan Hindia Belanda, ternyata masih kirim surat ke diplomasi mintain ada kriminal lari ke tempat lu, boleh dong kirim dia katanya gitu. Tapi sampai sukses berarti itu klaim lebih banyak klaim. Tapi sampai pada akhirnya kan kita percaya dan kesepakatan di bahwa wilayah Republik adalah wilayah X jajahan Hindia Belanda. Artinya kan Hindia Belanda pernah menguasai dari Sabang sampai Merauke. sampai Merauke. Nah itulah cerdasnya para pendiri bangsa kita. Diplomat ini. Bukan. Cerdas para pendiri bangsa kita di zaman Jepang waktu mereka di BPUPK kan mereka bersidang sampailah pada wilayah Republik Indonesia yang kita bayangkan ini seluas apa. Dia bilang bekas jajahan Belanda aja katanya. Mereka kan nggak tahu bahwa itu klaim. Oh, yang kan, Belanda waktu itu Racing belum ada karyanya. Dia gunakan aja. Ya udah kita gunakan aja. Makanya ada tawaran. Itu imajinasi juga sebenarnya. Ya, Tan Malaka bilang, wah wilayah kita jauh lebih luas lagi. Muhammad Yamin juga bilang, oh kita asli ya Asia, Australia katanya lebih besar lagi gitu katanya itu katanya Tan Malaka gitu. Tapi Hatta bilang kan, kita ini bukan imperialis seperti negara kolonial katanya. Kita nggak boleh ngulang sejarah buruk negara kolonial. Jadi wilayah kita apa? Ya wilayah kita bekas jajahan Hindia Belanda. Ada debat waktu itu tentang apakah Papua masuk. Debat, Hatta nggak setuju, tapi yang lain kemudian bilang ya Papua bagian dari kita. Walaupun waktu itu belum ada karya sejarah yang bisa menjelaskan bahwa ternyata Papua tuh walaupun secara budaya identitasnya itu
berbeda dengan Indonesia, tapi kemudian ada karya yang bisa menjelaskan bahwa itu bagian dari kebudayaan Maluku Kiraha. Iya. Jadi dulu di bawah Tidore itu. Iya. Kalau Tidore masuk Iya, ya berarti Papua masuk. Iya, bahkan Pangeran Nuku itu ketika ayahnya dibuang dan dia jadi pangeran yang terbuang, itu larinya ke Raja Ampat dan di sana dikasih gelar Jawa Barakati, dia yang diberkati, diangkat jadi pangeran di Raja Ampat. Artinya Papua itu secara identitas kultural itu bagian dari Maluku Kiraha, Tidore itu. Dan ketika Maluku Kiraha bagian dari Republik ya otomatis ya itu. Nah, waktu itu mereka belum tahu tapi mereka bilang sampai Belanda di situ juga katanya karena Belanda waktu itu punya kepentingan melindungi emas. Ada emas di Garsberg itu yang besar. Jadi dia bilang, jangan sampai wilayah Belanda ini. Padahal dia tahu ada emas itu. Akhirnya diklaim. Iya. Tapi kemudian Soeharto abis jatuhin Soekarno pertama tanda tangan kan soal emas sama Amerika. Bang, ada lagi mitos. Ada lagi. Ini masih ini dulu. Tunggu dulu. Gue masih banyak mitos. Betul. Gue ada mitos juga. Benar, banyak. Nih, jadi padahal Belanda tuh ketengan tuh ya. Ngambil kita tuh ketengan Bang ya. Iya. Jadi gak semua langsung. Dia klaim juga. Dia klaim bahwa Pax Neerlandica itu klaim wilayah yang luas. Jadi kita Bang, pendiri Republik juga klaim juga dong patok-patok negara kita dari Sabang sampai Merauke yang perbatasan. Itu kan imajinasi, mereka kan semua mengimajinasikan. Dan hebatnya itu diakui oleh dunia internasional kan? Iya, itu kan paten juga ya. Itu bagian dari sukses para pendiri bangsa kita. Paten juga Bang ya, diplomasi. Maksud gua itu kan diplomasi yang itu kekuatan intelektual di masa perang, bayangin coba di zaman Jepang. Iya, bukan babu runcing nih ya. Itu kekuatan intelektual yang luar biasa. Mitos berikutnya. Jadi kagak ada tuh 350 tahun. Ada 350 tahun. Sorry, bentar. Soekarno bilang 350 tahun tuh di forum apa Bang? Di masa tidak pernah jelas di mana, tapi itu muncul di masa revolusi. Untuk untuk melawan Belanda yang comeback kan Belanda punya persenjataan modern. Lah kita kagak punya apa-apa. Tentara aja gak punya kata Urip. Iya. Ya karena itu gimana cara menggerakkan perang semesta ini? Ya Soekarno paling jago. Masa kita udah dijajah 350 tahun mau dijajah lagi? Ngamuk semuanya itu. Oh gitu. Membangkitkan ini ya. Iya, heroisme. Bang, tapi sejarawan, saintis kita yang mungkin setelah Indonesia merdeka kita negara modern yang udah akhirnya menuliskan lagi sejarah, kenapa nggak mengubah barang itu Bang? Udah tahu nih barang ini salah. Udah tahu nih Soekarno untuk propaganda nih quote unquote nih Bro. Kenapa nggak diinfoin gitu loh? Maksud gua kenapa kagak diubah? Ada jurang. Kenapa kagak diubah? Ada jurang. Ada jurang antara perkembangan, historiografi, penelitian dan penulisan sejarah dengan dunia edukasi, pendidikan. Nah, ini dunia yang tidak pernah dianggap penting kadang-kadang oleh oleh negara state gitu, bahkan dianggap sering mengganggu gitu. Nah, jadi ya kita nikmati barang istilah Bung Hatta ini pete hampa ini loh, barang pepesan kosong lah istilah orang Betawi ini ya kan. Ini kita nikmati terus ini, nggak kita ubah gitu. Ini kalau nggak dirubah, SD sekarang lagi belajar sejarah nggak tipu-tipu nih. Nah, jadi Bang, nih. Langsung gue cek ChatGPT nih Bro. Sumber referensi penting buat Republik zaman now ya. Indonesia dijajah Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Nah itu harus bilang Pak Gibran. Tapi hebatnya ChatGPT ini emang canggih juga nih. Ada juga perspektif lo. Tetapi angka ini sebenarnya lebih simbolis daripada akurat secara historis. Ini angka simbolis aja. Iya, cakep juga ChatGPT. Bahasanya keren angka. Apa itu simbolis? Gue tanya ChatGPT ya. Indonesia dijajah Belanda selama kurang lebih 350 tahun, tetapi angka ini sebenarnya lebih simbolis daripada akurat secara historis. Penjajahan Belanda terhadap wilayah yang kini menjadi Indonesia tidak terjadi secara langsung dan serentak di seluruh wilayah. Beda-beda itu. Udah dengar JJ Rizal nih, ChatGPT. Enggak, artinya itu sebenarnya udah pengetahuan yang umum. Cuma kan state nggak pindahkan ini menjadi alat edukasi di kurikulum. Lebih detail mungkin. Iya. Harus didetailin. Ini kan di kurikulum nggak berubah. Iya. Itu problemnya. Jadi banyak hal yang menurut saya perkembangan historiografi yang penting. Tapi ini jumut. Iya. Kurikulum ini jumut. Bang, karena kan ini kan masalah inferiority dan kita, Belanda 350 tahun, gila. Oh justru kan, 4 generasi justru kita bisa mendekonstruksikan inferioritas itu kan. Karena dengan bilang kita nggak dijajah 50 tahun, ya tadi kayak gue bilang, ternyata nenek moyang kita, leluhur kita tuh
nggak seperti yang digambarkan Belanda yang bodoh, ya kan, Ya, gampang kalah, lemah. lemah begitu. Aceh perang gila-gilaan di Ponorogo sampai nguras kas mereka gitu. Iya, sementara kita tahu di Iya. sejarah kita misalnya gini Bang, Muang Thai, Thailand. Itu satu-satunya negara di Asia Tenggara yang nggak pernah resmi dijajah gitu kan. Wih, paten juga nih. Kapun-kap ini kan maksud gue canggih juga Tapi di juga Thailand. ada yang penting juga. Thailand itu rajanya waktu ke sini di abad ke-19 itu kagum dengan perkembangan sains di Hindia Belanda. Waktu dia datang ke Batavia, dia pergi ke institusi sains paling terkemuka di Asia Tenggara waktu itu, namanya Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, lembaga pengetahuan dan seni Hindia Belanda. Dia bilang, gila ya, ini negara punya institusi dan perpustakaan besar begini yang nggak pernah saya lihat di negara-negara lain di Asia Tenggara. Itu Thailand loh, rajanya sampai 3 kali apa 2 kali dia kesini. Yang dapat kredit pemerintah Hindia Belanda dong. Enggak. Tapi jangan lupa di dalamnya itu Raden Saleh anggotanya. Oh iya, pribumi-pribumi ya. Dan ada juga orang Tionghoa di Jogja, Kohosing, itu anggotanya juga. Oke. Itu kan harus dikasih lihat itu. Iya. Ya kan? Oke, mitos Oke, berikutnya. gue Udah puas ya 350 tahun kagak ya? Oke, gue bingung nih Bang. Karena ada yang bilang sama gue waktu kita mau jadi negara Indonesia, Soekarno mendatangi kerajaan-kerajaan Nusantara dan memberikan mereka janji sehingga menjadi satu negara. Ada juga yang bilang kerajaan-kerajaan Nusantara ini sukarela aja untuk jadi satu negara. Ini yang mana yang benar Bang? Nah, Soekarno, yang mana benar? karena nih sorry, gua tambahin. Iya. Kan tadi lu bilang ini negara-negara berdaulat. Iya, Kerajaan-kerajaan ini kan negara-negara berdaulat yang punya dignity-nya sendiri. Belum tentu kenal juga sama barang ini. Sama Soekarno-Hatta nih, Iya. siapa kawannya nih Siapa kan? nih? Jangan-jangan. Kok merasa lebih penting lu dibanding kerajaan gue? Nah, coba menarik nih. Tapi yang terpenting adalah mereka mayoritas elit-elitnya itu bersekolah di Batavia. Dikirim oleh pemerintah kolonial Belanda. I see. Karena itu kan banyak perhimpunan-perhimpunan pemuda. Itu Yong-yong jangan lupa. ini, Bang. Ya, itu kita belajar kan di SD tapi tidak dijelaskan kan. Nah mereka tuh anak-anak priai itu. Aristokrat. Aristokrat yang emang dikirim Belanda. Dan itu tradisi kan di pusat kerajaan kolonial Belanda ini di Batavia. Mereka dikirim lah tuh untuk bersekolah itu. Itu akibat dari politik etis. Iya, Oke. dipilih lah tuh mereka itu anak-anak priai ini untuk Anak bersekolah di situ. raja Dan ini kemudian ya. mereka mulai ngelihat, oh ada pembentukan organisasi. Keliru kalau bilang itu organisasi yang bersifat kedaerahan, tapi organisasi itu bersifat pembaruan. Ngikut Young Turk itu waktu itu. Jadi Turki muda begitu ya. Jadi mereka ngebayangin ini kita udah punya bangsa-bangsa yang, kita udah pernah jadi bangsa-bangsa yang besar di masa lalu. Ada bangsa Sunda, ada kaum Betawi, ada bangsa Jawa, ada bangsa Batak, ada bangsa Sumatera gitu ya. Bangsa Ambon begitu ya. Tapi kita semua nih dihajar sama kekuasaan kolonial, terbuka maupun tertutup, langsung maupun tidak langsung. Jadi kita harus cari dan merumuskan satu bangsa yang baru yang bisa mengatasi kekalahan yang pernah kita alami. Maka mereka mengimajinasikan Indonesia itu. Karena itu ada peristiwa tahun 28 itu kan. Itu Sumpah peristiwa Pemuda. simbolik. Oke. Tapi yang disepakati, diterima akhirnya. Artinya Karena itu dibilang proklamasi pertama kita itu bukan tahun 45. Proklamasi pertama kita tahun 28 sebagai nation. Nanti sebagai state baru tahun 45. Jadi kita udah jadi bangsa dulu nih, bangsa yang baru yang diimajinasikan untuk menjadi Indonesia itu. jadi itu pengakuan kedaulatan dan legitimasi terhadap bangsa Makanya kan kebangsaan kita. begitu kita merdeka, keraton pertama yang mengakui Republik Indonesia tahu gak? Keraton paling besar namanya Keraton Jogja. Makanya kan judul bukunya Sultan HB9 kan Sultan di Alam Republik kan. Iya. Oh berarti anak-anaknya raja itu pergi sekolah. Iya. Oke. Jadi mereka kan dipilih sama kekuasaan kolonial. Dan akhirnya mereka secara sukarela. Ini kembali lagi nih. Iya, apakah ini Nah, Masa nggak ada perlawanan? dalam konteks state, kalau tadi dalam konteks nation oke lah. Dalam konteks nation aku punya kedaulatan tapi kita bangsa. Oke lah itu you name it lah. Tapi ketika menjadi satu state, kan artinya raja-raja ini menyerahkan kedaulatan eksekutifnya kepada Soekarno. Iya bahkan Raja Siak memberikan golden yang banyak. Ya, iya. Kalau sejarahnya Jogja kita tahu lah Sultan Jogja dan akhirnya dapat afirmasi dan keistimewaan. Kita tahu lah quote unquote trade off-nya.
Tapi kan kerajaan-kerajaan yang lain yang kata lu berdaulat Nah, itu gimana coba? Itu problemnya gini, yang kita harus ingat adalah bahwa Kongres Pemuda itu nggak hanya sekali. Yang sering kita rayakan kan yang kedua. Iya, Yang 1928 tahun Sumpah Pemuda, 28 Iya. Oktober. Tapi kita lupa yang tahun 26. Jadi kita harus belajar sejarahnya bahwa tahun 26 itu ada Kongres Pemuda di mana ada perdebatan. Perdebatannya gini, nanti kalau kita udah punya bangsa yang kita bayangkan itu yang namanya Indonesia, gimana nasib bangsa Sumatera? Katanya gitu. Iya. Gimana nasib bangsa Aceh? Gimana nasib bangsa Batak? Gimana nasib bangsa Melayu, Sunda, Kalimantan. Melayu? Gimana bangsa Ambon kayak gitu? Ini aristokrat Iya, ini iya, yang iya. berdiskusi ini nih. Mereka berpolemik di surat kabar, menulis, bayangin aja. Mereka menulis nih, bertanya. Salah satunya tuh Armin Pane tuh nulis gitu. Armin Pane. Apakah kalau kita udah punya sepatu yang baru, sepatu lama kita buang kayak gitu loh. maksudnya. Itu menarik bahasa menurut saya. Nah, jadi kemudian di kongres kongres pertama itu menegaskan bahwa Indonesia, bangsa yang baru ini harus mengakui bahwa sebelum ada bangsa Indonesia, itu ada bangsa yang umurnya jauh lebih tua, ya, dan lebih panjang. Lebih awal ada namanya bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Betawi, bangsa Ambon. Ini yang harus jadi mahkota, nggak boleh dilupakan. Jadi kalau Indonesia ada, dia harus merawat kebangsaan-kebangsaan ini. Itu kan yang kemudian banyak kritik setelah tahun 98 di Kongres Pemuda, keputusannya itu bukan berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu. Tapi berbangsa satu, bertanah air satu, menjunjung bahasa persatuan. Nah, kata menjunjungnya ada pluralismenya. Kenapa kita menjunjung? Karena ada bangsa-bangsa yang lain dengan bahasa ibunya yang menjadi akar dari kebudayaan yang harus diakui dan diberi tempat. Nah, itu yang hilang ingatan itu. Jadi hari ini nasionalisme itu yang dasarnya adalah proklamasi pertama kita sebagai nation, itu kehilangan ingatan. Nasionalisme itu menjadi nasionalisme negara. Seolah negara itu mengatasi semua bangsa-bangsa ini. Jadi tiba-tiba ada pulau di Aceh bisa diklaim sama negara. Oh, gue pindahin ke sini. Ada di Kepri, gue pindahin ke sini. Ada di Papua. Oh, ini tambang begini, gue bisa gini. Itu Nah, kan konsekuensi dari quote unquote penyerahan kedaulatan para tidak, itu raja lokal dan penguasa lokal kepada republik. penyerahan kedaulatan itu ada namanya perjanjian suci. Istilahnya Muhammad Yamin. Dan ini digunakan oleh Yamin di tahun 1950-an ketika banyak pemberontakan daerah. Yamin bilang, gimana tentang perjanjian suci kita? Artinya perjanjian itu bisa direview ulang loh. Jadi kalau misalnya, wah gue Maksud gak lo, senang nih. jadi bisa quote unquote yang kita tahu jadi separatis bisa Ya maksudnya ekstrimnya kalau nih. kita tidak menghargai bangsa-bangsa yang membentuk Indonesia, Janji suci. bisa aja itu janji suci itu dievaluasi bisa. Itu yang harus kita ingat. Jadi nation Indonesia itu harus menghormati nation-nation yang jauh lebih awal dan membentuk Indonesia. Nggak take it for granted. Iya. kawan-kawan Nah republik itu ini yang ya. dilupakan dan dalam penulisan sejarah nasional kita itu nasionalisme itu menjadi nasionalisme negara. Seolah-olah negara ini negara Indonesia ini mengatasi seluruh kepentingan dan kedaulatan dari nation-nation yang membentuk dia di tahun 1926 dan 28. Padahal legitimasi republik ini dari nation-nation Iya, ini iya. Bang. Jadi menurut lo nih bisa diwajarkan dong. Maksudnya aspirasi, keinginan untuk lagi-lagi. Ya kalau bahasa ekstrimnya memberontak, memisahkan diri atau kecewa sehingga mending gua merdeka aja Ya seperti itulah Palestina. pentingnya penulisan sejarah nasional Indonesia. Melihat peristiwa-peristiwa dari masa lalu. Misalnya peristiwa PRRI Permesta. Kenapa sih yang menyebabkan PRRI itu meletus di Sumatera itu? Oh rupanya katanya Hamka, wah Jakarta sudah menjadi lintah besar di dalam tubuh Indonesia ini. Artinya ada aspirasi-aspirasi bangsa yang membentuk Indonesia itu tidak terpenuhi harapan-harapannya setelah kita merdeka. Janji suci itu tuh. Iya dong. Iya, Ya, itu yang harus- pengkhianatan terhadap janji suci Nah itu itu yang tadi. menurut saya penting penulisan sejarah itu. Di situ Udah harus kayak dikasih. perkawinan nih Bang ya, kalau mengkhianati atau selingkuh atau iya kan atau nggak dinafkahi lahir batin ini bisa juga kita talak 1, talak 2 ini Bang ya. Ya itu yang menurut saya penting kita menulis sejarah nasional. Tidak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Karena
di dalam penulisan sejarah nasional yang periode panjang itu kan dimulai dari tahun 57. Iya, iya. Jadi karena mereka terus memikirkan dan menunggu waktunya kapan perkembangan historiografi, perkembangan jumlah sejarawan dan asketisme mereka sebagai sejarawan itu mereka pikirkan betul. Iya, iya. Nah, jadi nggak bisa kita main apa? Iya, main klaim ya. Main Oh ya kayak tukang martabak gitu. Ya oke Mas, kita mau bikin martabak telurnya berapa? 4, 3, 2, 5, nggak pakai telur rebang. Ya, nggak bisa, maksudnya nggak kayak makan cabe, nggak bisa. Iya, Kalau iya, ini kan iya. kayak lo makan cabe, makan sekarang, pedes sekarang itu. Iya, iya. Nah itu perlu pemikiran, maksudnya yang sangat penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kan pertanyaan-pertanyaan mendasar, Iya, iya. ya kan? Oke. Ini gimana kalau namanya penyerahan kedaulatan itu nah itu pentingnya buku kalau kita mau menulis sejarah nasional ya. Artinya ini sejarah yang kita bayangkan akan dibaca oleh banyak orang dan negara mengintroduce ini. Iya. Tapi bukan berarti bahwa di luar sejarah nasional ini sejarah yang lain tuh nggak resmi gitu loh. Iya, iya. Karena ada juga sejarah-sejarah yang lain yang ditulis Iya. oleh saintis sejarah yang harus dibaca. Belum tentu kebenarannya yang hanya diakui aja. Iya. Kayak misalnya ada 5 agama atau 6 agama yang diakui oleh negara. Bukan berarti agama-agama yang di luar 6 itu juga nggak bisa hidup dan nggak bisa beribadah kan? Ya itu Iya kan menarik menurut saya misalnya persoalan Timor. Nah, gue mau nanya sama lu soal itu dari perspektif sejarawan nih bang. Kan Presiden Habibie waktu itu gue ingat di wawancaranya dia bilang ya memang kenapa kenapa negara memberikan referendum karena pada dasarnya Timur Timur bukan bagian dari republik. Itu benar. Nah dari perspektif kan tapi itu dari segi nasionalisme dan patriotisme menjaga Itulah NKRI. nasionalisme negara. Itu What do you think? ketika menjadi Dalam perspektif itu lu agak setuju sama Presiden Habibie? ya, itu bukan hanya pemikiran Presiden Habibie, itu pemikiran periode yang panjang kan. Bahwa ekspansi ke Timur-Timur itu bukan kepentingan nasionalisme, tapi kepentingan perang ideologi Amerika pada Perang Dingin. Yang khawatir bahwa ini di Asia Tenggara udah gua habisin di Indonesia. Ada PKI barang satu kok ini masih ada nih. barang satu sisa nih di dekat koloni kulit putih gua nih Australia gitu. Timor-Timor ini. Pesenlah kepada Soeharto. Tok Bisa gak lu tolong nih? ngomongnya gimana? Iya, akhirnya dihajar kan tuh tim-tim kan. Ya kan? Dilibas tuh, beras habis tuh. Jadi itu lebih pada bukan kepentingan nasionalisme kita. Tapi nasionalisme kita itu diselewengkan dalam peristiwa Timor Timur. Karena amanah proklamasi itu nggak ada wilayah Republik Indonesia. Jadi kita zolim dong sama orang Dili waktu kita zolim dong sama orang Timur ya. Ya, itu- Setelah sekian selama 10 puluhan tahun ya. Ya itu bisa menurut gue yang paling menarik mengutip pendapatnya Pak Taufik Abdullah untuk ini. Jadi Pak Taufik Abdullah tuh menulis ya pasca referendumnya Presiden Habibie. Jadi Pak Taufik Abdullah bagaimana cara kita menulis ini dalam historiografi kita. Ya. Peristiwa Referendum. referendum dan akhirnya tim-tim terlepas dari negara kesatuan Republik Indonesia dia bilang gitu. Kesimpulan yang paling menarik dalam bentuk pertanyaan, apakah ini kegagalan nasionalisme kita atau keberhasilan kita memulihkan nasionalisme kita yang pada dasarnya adalah perlu kedewasaan demokrasi, berdemokrasi. Mantap. Karena Kalau gue ngeliatnya yang kedua itu. iya. Ini ya kalau lebih bijaksana. Iya. Cuma Jadi itu kita harus akui Lebih dalam bijak. sejarah nasional itu kesalahan kita. Tapi Harus kita mau juga mengakui itu. harus mengakui bahwa oh keren juga kita akhirnya insaf. Iya. Nasionalisme kita itu dasarnya ada demokrasi. Dan sekeren-kerennya manusia adalah mengakui kesalahan dan mau insaf ini kan Bang ya nggak? Iya kan? Artinya keren nih sebenarnya. Iya maksud gue ya Pak Taufik udah membuat kesimpulan itu udah keren. Iya. Sejarah Percaya utama aja lah itu. Pak Taufik. Tapi gini Bang, waktu itu Presiden Habibie kan diganjar secara politik gara-gara referendum Timur dan akhirnya Timur lepas. Presiden Habibie diganjar secara politik oleh para politisi di MPR yang menolak pertanggungjawabannya. Seperti dulu MPRS menolak nawaksananya Soekarno. Ditolak sehingga legitimasi Pak Habibie untuk mencalonkan diri lagi menjadi presiden kan jadi nggak ada. Ketika lo dianggap gagal oleh parlemen, MPR adalah simbol kedaulatan tertinggi rakyat, lembaga tertinggi negara memvonis lo gagal karena lepas wilayah NKRI. Lu gimana memandangnya?
yaitu gambaran bahwa produksi wacana Orde Baru tentang nasionalisme negara itu sukses. Bahkan setelah reformasi. Iya. Ini bahkan anggota DPR. bahkan Iya. tokoh-tokoh reformasi juga ikut. Iya. Ini anggota MPR hasil pemilu 99 loh Bang. Iya. Yang menolak pertanggungjawaban Habibie. Iya, itu menjelaskan bahwa begitu Orde Baru dijatuhkan, Soeharto dijatuhkan, nggak berarti Orde Barunya berakhir. Wacana ideologinya. Iya. Nasionalisme negaranya itu nggak berarti berakhir. Harusnya itu pakai yang- hidup sebagai pikiran sampai hari ini kan. Harusnya tadi bersyukur pakai termin keduanya Pak Taufik Abdullah Iya. itu kan. Mengakui dosa, mea culpa dan mau memperbaiki keadaan ya kan. Kita kan di dalam pembukaan undang-undang aja menjelaskan kan kita menolak penjajahan Iya. di seluruh muka Di bumi atas gitu. dunia, Di iya. atas dunia kita menolak. Itu udah menjelaskan. Oke. Oke. Gue ada mitos satu lagi mau gue tanya Bang, ini yang terakhir ya. Bener gak Bang, dulu Dendels itu bikin poswek itu Bang, jalan pos Anyer Padarukan itu pekerjaan paksa. Bener gak? Katanya sebenarnya Belanda itu udah Ngebayar. Iya, Ini kayak pemerintah trivia, kolonial. untung gue pernah nulis loh ini. Cuma dikorup ya. Iya, ini kan gue pengen tahu nih dari lu nih, bener gak? Kan sejarah yang kita kenal. Itu asal usulnya itu gara-gara tayangan yang ngewawancarain kuburan sama orang mati itu. Gimana? Iya itu asal usulnya itu gue inget itu nulis dulu karena ada program acara yang pokoknya pergi ke daerah-daerah angker gitu terus tanya, dia korban kerja paksa bikin jalan raya pos. Oh, ini katanya. cerita lagi sama ini Ya nih, kemudian malu halus. diilmiahisasi, mengalami ilmiahisasi itu. Ya kan? Salah itu kajian akademik, ada arsipnya, sumbernya. Iya. Tapi sebenarnya itu lebih banyak story daripada history, lebih banyak legenda, mitos, lamunan, hayalan yang gak ada buktinya. Nah, Karena jangan lupa ya, Dendels ini tokoh yang korup loh. Dia itu bersekutu dengan Hakim Agung di Batavia untuk buat surat tanah palsu kepemilikan di atas Bogor. Jadi begitu dia akan selesai dijual kepada gubernur jenderal yang akan melanjutkan dia. Dan itu kalau nggak salah sekarang sekitar 9 triliun atau berapa kalau di kurs kayak gitu. jadi tanah sengketa nggak selain itu? Nah, jadi satu bukti itu menjelaskan untuk kita bertanya benar gak mereka dibayar? Tidak, karena Dendels itu walaupun punya gairah untuk mereformasi sistem birokrasi pribumi, tapi satu waktunya pendek, kedua dia melihat bahwa ada sistem yang dibangun VOC terutama menggunakan hak-hak prerogatif dari priai untuk mendorong masyarakat rakyat itu bekerja itu menguntungkan. Semi perbudakan lah Iya gitu lah itu ya. menguntungkan. Jadi dia tetap menggunakan sistem itu dan itu salah satunya digunakan dalam pembuatan jalan raya pos. Nah pembuatan jalan raya pos ini menggunakan sistem itu otomatis bisa menjawab bahwa nggak pernah ada bayaran. Nggak pernah ada bayaran. Bahkan alat-alat itu, bahkan pembangunan jalan raya pos itu membuat pemiskinan yang luar biasa. Karena untuk memenuhi kerja kewajiban kepada priai itu, akhirnya seluruh alat-alat pertanian itu digunakan untuk membuat jalan. Oh. Bayangin yang tadi ya buat garap lahan buat jadi buat garap sawah, Iya. perkebunan itu akhirnya terlantar kan. Nah ini yang kemudian digambarkan dengan bagus sekali oleh Raden Saleh yang minta izin untuk melukis jalan raya pos, tapi nggak diizinin karena itu jalan raya khusus kan itu. Tapi akhirnya dia melukis salah satu lukisannya itu judulnya Megamendung. Keren sih judulnya Megamendung. Tapi kalau lihat lukisan itu tuh lukisan jalan raya pos bagian paling sulit. Itu di puncak kan paling tinggi dianggap sama Dendels itu puncak parahiangan gitu. Yang paling susah ditembus, dibongkar, dibuat jalan tuh paling susah. ini dan makan korban. Megamendung Iya. puncak. Oh, itu dalam artiannya sebenarnya Iya, Megamendung itu jadi ya. dia gambar titik di mana jalan raya pos itu paling susah dibayangkan orang untuk dibuat berhasil sebagai jalan. Dilukis sama Raden Saleh. Dan yang paling menarik dari lukisan Raden Saleh itu, dia bikin 2 lukisan kemudian.
Itu ada bayangan-bayangan tipis kayak benang di jalanan itu. Apa tuh bang? Apa itu bang? Itu pekerjanya. Sampai kurus, krempeng, kayak benang badannya. Itu digambarkan sama Raden Saleh. Karena sistem eksploitasi. Oh berarti Jadi yang bilang itu bahwa dibayar, ada duitnya itu zalim itu. itu ada yang bilang gini kan, Itu zalim. pekerjanya dibayar. Mandor-mandornya orang Indonesia Korup. ini yang korupsi. Iya. Itu Iya. budaya sampai hari ini. Loh. Ada yang bilang gini, ada yang lucu. Itu simplifikasi Bang, ada yang sejarah lucu itu, gini. bahaya. Sebenarnya kalau buku Multatuli itu Max Havelaar itu sebenarnya artinya makelar. Iya kan? Enggak. Jadi Dia itu makelar otak Belanda itu. Iya, Dia iya. otak kolonial. Dia makelar buat pikiran joking, kolonial buat itu. joking gitu. Tapi apa itu bohong tuh ya? Berarti bahwa Dendels sebenarnya Iya, itu melaksanakan kalau kewajibannya kepada para amtenar kepada para tuan tanah Ya atau kan apapun Dendels lah. di Prancis disambut kan sama Napoleon di Istana Tuileries gitu kan. Dengan Iya. karpet merah Cuan- itu. dengan cuannya ini ya bisa bangun jalan dengan modal yang dikit itu kan. Jadi bohong tuh bang. Ya itu lebih banyak story-nya daripada history. Dan terlalu banyak bukti untuk menjelaskan bahwa sebenarnya nggak ada pembayaran itu, yang banyak penderitaan. Dan lukisan Raden Saleh itu menjelaskan. Ya, orang untuk masih orang- sampai kayak benang begitu. Iya. Untuk orang-orang yang nipu-nipu nih janganlah, kesian orang, memang nggak dibayar kan. Iya. Dan kan kesannya gini loh, para birokrat pribumi. Iya sebenarnya juga birokrat pribumi orang yang bandit kan. Yang sebenarnya bandit kan dirinya. ini publik menulis sejarah karena mereka gelisah. Mereka mencari sebenarnya akar korup ini dari mana sih gitu. Jadi publik itu mencari, gila gue ngeliat orang korup kok begini rupa begitu. Sebenarnya budaya korup di Indonesia hari ini sampai tadi berapa? 11,2 Berapa 2 triliun. triliun itu dari mana sih orang bisa korup? Ada orang hakim bikin apa dinding rumahnya pakai dolar gitu. Iya. Itu budaya korup ini dari mana sih? Nah, mereka sebenarnya orang-orang yang putus asa mencari asal usul korupsi itu. Akhirnya dibuatlah cerita. Akhirnya mereka kreasi itu, oh ini dasarnya emang kita ini orang korup gitu. Padahal enggak. Iya. Tapi gue menghormati itu sebagai kegelisahan mereka, tapi Keputusasaan salah. ini ya. Keputusasaan itu. Jadi kita melihat Karena walaupun- bisa dipercaya bang, karena itu paling cocok dan Iya. membenarkan. Paling masuk akal. Membenarkan menerima. kegelisahan hati lu, Iya. hati kita kan. Wah, Heeh. emang birokrat ini kan yang zaman dulu itu Tapi kan. kan sejarah mengajarkan kita supaya nggak kehilangan akal sehat. Ini Ya penting memang nih. korup. penting. Dan Iya, dosa korup. Bang, gua sama Belmondo ada percaya. Bandit juga nih birokrat zaman Dendels ini. Ternyata nggak cuma sekarang aja nih banyak kita lihat kasus korupsi. Ternyata dulu juga. Jadi sejarah Dendels itu baik sebenarnya. sejarah itu ditulis dari kegelisahan kita hari ini. Oke. Nah, kegelisahan tentang korupsi itu melahirkan cara penulisan Cerita. sejarah tentang Dendels yang sebenarnya baik hati. Karena kita kehilangan kan. Iya. Bang, sebenarnya tujuannya bukan ingin membilas atau merehabilitasi nama Dendels, tapi melegitimasi bahwa sejak dulu birokrat kita memang bandit. membenarkan gitu kekecewaannya dia. Ini Ada emang gitu. oknum-oknum birokrat yang bandit Iya. gitu. Itu cermin kegelisahan kita itu. Jadi Dendels jahat dong ya. Oke. Itu nulis kok, gue nulis itu di tempat si Dea dulu kerja ya, di Kumparan atau apa Iya, gitu. iya. Judulnya Dendels emang korup gitu, judulnya gitu. Berarti yang korup sekarang adalah keturunan Dendels lain. Nah. Iya. Jajan birokrat itu dulu udah membela masyarakat. Ayo lo Pak Dendels, kasih dulu barang-barang. Ya itu kan banyak juga cerita, misalnya Pangeran Cornel itu ditulis tentang Bupati Sumedang yang menjabat tangan Dendels dengan tangan kiri itu. Kan kritik juga ke Ada Raden Saleh. protes-protes juga ya. Iya, ada buku misalnya Hikayat Mares Kalek ditulis oleh ulama Betawi di Tenabang, keturunan Mesir, Abdullah Al-Misri yang bilang Dendels itu insaf karena ditegur oleh Sunan Kalijaga. Itu ada. Jadi itu pada zamannya juga Dendels dikritik karena rezim yang brutal ya, dalam artian bukan hanya korup tapi juga menindas. Oke. Paten. Bang. Clear ya? Clear. Tapi menurut gue ini pertanyaan yang simpel tapi esensial Bos, menurut gue ya. Karena beredar di kalangan kita nih kan informasi. Ada AI-nya bos. AI-nya lucu bang. Kan sekarang ada bikin AI video-video tuh bang. Jadi ada orang Belanda, pemerintah Belanda nih, Dendels lah, anak buah Dendels lah, ngomong ke bupati, terima kasih, AI sudah bayar, you punya pekerjaan. Ya tugas lo juga bikin sekarang dulu Terus Dendels. pekerja-pekerja bilang, waduh udah Dendels capek bilang nih gak gini, dibayar. dasar bodoh. Iya, makanya. Gue cipoa mau aja lu.
Oke, Bang Oke. Riza, thank you. Thank you, Bang Aduh, Riza. asik lah kita bertamasya nih. Ya, terima kasih banyak teman-teman Retorika Show. Sampai jumpa. Adios.